إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أوصيكم بنفسي فقد فاز من اتقى لعلكم ترحمون. Ikhwani rahimani ta'ala, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh, Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Rahim, Allah yang Maha Syakur, Allah yang Maha Ghafur. Dengan sifat syakur dan ghafurnya Allah Jalla Jalaluh, tidak ada di antara kita borok-borok maksiatnya, kotoran-kotoran kemaksiatan dan kemungkarannya dipertontonkan oleh Allah. Karena sifat syakurnya Allah Jalla Jalaluh, perbuatan yang hina, amalan yang kelihatannya hina, perbuatan yang kelihatannya rendah, tapi Allah balas dengan kelipatan-kelipatan kebaikan yang luar biasa. Menunjukkan akan ghafurnya Allah, menunjukkan akan sifat syakurnya Allah kepada kita semuanya. Maka patutlah kita memuji yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Salam serta salawat teriring kepada uswah kita, qudwah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan kita dustur, sebuah normatif, sebuah regulasi, sebuah aturan yang sangat gamblang, yang sangat terang, yang sangat indah, yang akan menyelamatkan kita dari jilatan-jilatan api nerakanya. Allah Jalla Jalaluh yang akan menyelamatkan jiwa dan hati kita dari semua bentuk fitnah-fitnah dunia, lebih-lebih akhirat. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Dzar radhiyallahu an berkata, tarakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'iru yuqallibu jayni fil hawa illa dzukir. Abu Dzar radhiyallahu an berkata, kami telah ditinggalkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kami, dan tidaklah burung yang mengepakkan sayapnya, yang membolak-balikan sayapnya di udara, kecuali sudah mendapatkan ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Dzar berkata, wa ma yuqarribu, tidaklah sesuatu, tidaklah sedikit sesuatu yang Allah
yang mendekatkan diri kita kepada Allah Jalla Jalaluh, itu sudah dijelaskan detil oleh Rasul. Wa ma yuba'idu minan nar qad biyuna lakum. Dan apa saja perkara-perkara yang akan menjauhkan kita, yang memprotek kita, yang menjaga kita dari jilatan api neraka, itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis tadi disarah lagi oleh hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Irbad bin Sariyah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Taraktukum 'alal mithlil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halikun. Tidaklah aku meninggalkan kalian di atas agama yang terang benderang, yang mana malamnya sama dengan siangnya, yang mana fitnah subuhat dan fitnah syahwat itu tampak semuanya. Sudah jelaskan. Maka tidak ada yang menyelisihi sesudah hidup, kata Nabi, kecuali dia akan binasa. Ketiga kalinya khatib berwasiat untuk anak sendiri dan kita semuanya untuk sama-sama cerdas, bijak, melejitkan mutu-mutu peribadahan kita, melejitkan kualitas penghambaan kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Karena dengan kualitas iman, kualitas penghambaan diri kita kepada Allah Jalla Jalaluh sebagai salah satu dorongan, sebagai salah satu motor yang akan menggerakkan kita dan akan yang memprotek diri kita dari berbagai fitnah tersebut, keimanan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Uzaifah bin Yaman, dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud, tu'radul fitan 'alal qulub kal hasir audan audan. Hati dan jiwa manusia ini dihadapkan dengan berbagai bentuk fitnah-fitnah. Ikhwah ta'ala, ketika para ulama menjelaskan hadis ini, sebagaimana Profesor Dr. Mustafa Al-Adawi dalam kitab Sifaul Qulub, bagaimana Imam Mujahid menjelaskan, ketika Imam Ibnu Katsir menukil perkataan Imam Mujahid, Imam Abu Aliyah, ketika beliau menjelaskan surah yang ke-26 ayat 88 ayat 89, yauma la yanfa'u malun illa man atallah biqalbin salim. Pada saat itu, pada timing tersebut, pada waktu tersebut, maka tidak ada lagi yang berfaedah, tidak ada lagi yang bermanfaat. Harta kita, keturunan kita tidak ada lagi manfaatnya, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dalam kondisi jiwanya yang salim, jiwanya yang sehat, jiwanya yang segar, jiwanya yang tunduk kepada Allah Jalla Jalaluh. Maka Allah Jalla Jalaluh ingatkan kita dalam surah 91 ayat 7, ayat 8, ayat 9, ayat 10. Apa kata Allah? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang selalu melakukan proses tazkiyah, membersihkan dirinya, menyucikan dirinya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ma min abdin yuznibu zamban kana nuqtatun sauda." Tidak seorang hamba melakukan satu kali kesalahan, bukan dua kali kesalahan, bukan sekian kali dosa, tapi satu kesalahan itu akibatnya akan membuat kejernihan hati kita terkotori, ikhwan. Nah, inilah pentingnya kita belajar, ikhwan. Inilah pentingnya kita duduk di majelis ilmu agar senantiasa kita membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita, agar amalan-amalan ini selamat, agar perbuatan kita ini selamat. Jangan kita berasumsi, beranggapan
bahwa kita paling atau sering. Betapa banyak orang berkata, saya sudah berbuat baik, amalan saya banyak, sedekah saya banyak, karir etos kerja saya, karir saya, karya nyata saya, pemberian saya. Itu hanya pengakuan manusia. Tapi ketika jiwa kita kotor, ketika hati kita tidak bersih, maka semua yang kita torehkan di dunia itu tidak akan berfaedah. Itulah makna firman Allah Jalla Jalaluh di dalam surah ke-18 ayat 103, ayat 104, ayat 105. Kul hal nunabbiukum, apakah mau aku beritakan kepada kalian orang-orang yang merugi dengan amalannya. Dia merasa sudah banyak sedekahnya, merasa banyak ilmunya, merasa banyak sujudnya, merasa banyak tilawatil Qur'annya. Namun ketika dibukakan mizan lembaran-lembaran Allah Jalla Jalaluh, sedikit pun dia tidak dapatkan. Wa na'udzubillah. Ini pentingnya menjaga namanya kebersihan jiwa. Sampai-sampai Imam Yahya Ibnu Katsir rahimahullah memberikan waiz, nasihat yang luar biasa. Apa kata beliau? Ta'allamun niyata fa innaha ablagul minal amal. Pelajari, ilmui perkara hati tersebut, karena sesungguhnya sempurnanya amalan seseorang, kerjaan seseorang tergantung hatinya. Dan ini dikuatkan oleh perkataan Imam Ibnul Mubarak rahimahullah. Apa perkataan Imam Ibnul Mubarak yang amat tinta emasnya? Rubba amalin saghirin tu'azzimun niyah, rubba amalin kabirin tusaggiruhun niyah. Betapa banyak amalan yang remeh temeh, amalan yang hina, gak ada nilainya, gak pernah kena sorotan kamera, tidak ada followernya, tidak ada likesnya. Tapi itu akan menjadi gunung, itu akan menjadi besar, menjadi bernilai di hadapan Allah Jalla Jalaluh ketika hati dalam kondisi bersih. Sebaliknya kata Imam Ibnul Mubarak rahimahullah, rubba amalin kabir. Betapa banyak orang yang sholatnya kencang, ilmunya banyak, amalannya banyak, tilawatil Qur'annya banyak. Namun ketika dia tidak mampu mengontrol kondisi jiwanya, dia akan rusak semuanya, dia akan hancur semuanya. Nah ini ya Allah, pentingnya kita untuk tazkiyah setiap waktu. Kita butuh Allah untuk mentazkiyahnya. Apa kata Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala? Kunna na'uddu, kami pernah mencoba menghitung-hitung dalam satu majlis istighfarnya Rasul, taubatnya Rasul, itu dalam majlis ilmu 100 kali. Itu Ibnu Umar menghitung. Nabi ketika menyampaikan nasihatnya, dihitung istighfarnya berapa. Kita ikhwah, nah ini yang kita butuhkan ikhwah. Bukan untuk mendemonstrasikan, memamerkan banyak daripada amalan kita. Bagaimana menjaga amalan itu? Sebagaimana perkataan Imam Ibn Al-Qayyim dalam kitab Al-Fawaid beliau. Apa perkataan beliau? Innama sya'nu laisa sya'nu fil amal. Bukan amalan itu yang banyaknya, bukan amalan itu yang seringnya, tapi innama sya'nu bihifzil amal mimma yuhbituhu wa mimma yufsiduhu. Hakikat amalan itu adalah menjaga amalan itu supaya tidak rusak dan tidak batal. Maka kita ikhwah ta'ala jangan tertipu oleh iblis, jangan tertipu oleh akal kita, jangan tertipu oleh hawa nafsu kita. Karena betapa banyak
dan tertipu dengan hawa nafsunya, tertipu dengan akalnya, tertipu dengan iblis. Merasa, kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, memberikan sebuah tema disebut dengan ananiyah. Ananiyah itu merasa, dan ini penyakit yang besar yang merusak semua ibadah kita, yang merusak semua ilmu kita, yang merusak semua amalan kita. Semoga Allah Jalla Jalaluhu memberikan taufik kepada kita. Semoga Allah Jalla Jalaluhu memberikan hidayah kepada kita, agar lisan kita ini senantiasa dimudahkan oleh Allah untuk bertobat, agar lisan kita ini dimudahkan oleh Allah untuk istighfar. Karena sungguhnya ana dan antum sama, butuh taubat, butuh istighfar. Karena dengan istighfar, dengan taubat tersebut, kita akan dapatkan keikhlasan tersebut. Kita akan dapatkan kejernihan, kebersihan dari hati tersebut. Karena sesungguhnya hati, sifat dan karakternya adalah berbolak-balik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Khutbah yang singkat ikhwah ta'ala. Khutbah pertama ini menjadikan spirit bagi kita, motivasi bagi kita untuk senantiasa memperhatikan kondisi hati tersebut. Karena kita mendapatkan kondisi hati dalam keadaan bersih, dalam keadaan sehat, yakinlah tangan kita, yakinlah telinga kita, yakinlah lisan kita, yakinlah kaki kita akan mudah beramal solih, akan mudah melakukan kebaikan-kebaikan, akan mudah memberikan kebaikan-kebaikan. Namun sebaliknya, ketika kondisi jiwa ini terkotorin, semua bentuk hidayah, semua bentuk petunjuk, semua bentuk sinyal-sinyal kebaikan itu akan tertolak dengan mata kita, akan tertolak dengan tangan kita, akan tertolak dengan kaki kita, akan tertolak dengan badan kita. Sebagaimana hadis Amr bin As. Apa kata Nabi? An-nazratu sahmun min sihamul iblis. Ketahuilah bahwa pandangan tersebut merupakan panah beracun daripada iblis. Nah itu ikhwah. Maka kita membutuhkan kondisi jiwa itu dalam keadaan sehat, kondisi jiwa itu dalam keadaan salim, sehingga semua kebaikan-kebaikan mudah kita gapai. Sebagaimana Aisyah berkata, ma ra'aitu aktsar minadh du'a. Tidaklah aku pernah menyaksikan, melihat Nabi paling banyak berdoa tentang kondisi hatinya. Diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, Imam Abu Daud dari hadis Aisyah, Amr bin As, Ibnu Umar, Zaid bin Arqam, Mu'az bin Jabal. Ya muqallibal qulub, ya musyarrifal qulub, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairan man zakkaha. Allahumma inna na'udzubika min qalbil la yasha. Sekian doa-doa tadi itu amat sering dibaca oleh Rasul di rumahnya. Kemudian Aisyah tanya, kenapa itu paling banyak engkau baca ya Rasul? Karena hati itu taklib, berbola-balik. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya muqallibal qulub, ya musyarrifal qulub,
شرف قلوبنا على دينك وطاعتك يا مقلب القلوب قلب قلوبنا على دينك وطاعتك اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع ومن دعاء لا يستجاب له اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا أفرج علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقيم الصلاة